Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Akan Mari lanjut bacaan asmara cinta segitiga Sun Moon Rising ataupun Venus yang berada di Capricorn. Jika kemarin Mari sudah bacain Capricorn dengan pasangan sah, nah yang video kali ini Mari akan bacain bagaimana Capricorn dengan selingkuhannya ya. Ini tarikan energi yang sudah terjadi saat ini atau yang akan terjadi dalam waktu dekat. Namun sebelum Mari memulai bacaan ini, Mari ingatkan kembali bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, berbijaksana ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Langsung aja kita mulai. Capricorn dengan selingkuhannya. Di situ ada Ten of Wands, hadir Five of Wands. Kemudian di situ ada kartu dari The Star. Kemudian di situ ada energi dari Ten of Swords dan berikutnya di situ ada energi dari Four of Wands. Kemudian di situ ada energi dari Eight of Swords. Kemudian di situ ada energi dari The Chariot. Hadir berikutnya energi dari Page of Pentacles. Dan kemudian di situ ada energi dari Four of Swords ya. Oke. Jadi kalau Mari lihat seperti ini. Nampaknya ini hubungannya tidak sebegitu lancar ya kemarin-kemarin hari. Mungkin juga secara komunikasi agak-agaknya terbatas gitu ya. Atau kemudian pertemuan juga rasa-rasanya sangat sedikit atau mungkin ada pertemuan di sana tapi sangat singkat. Jadi kayak suasana yang dilalui Capricorn sama ini selingkuhan seperti suasana hubungan yang kualitasnya itu tuh ya kualitas dan kuantitas ya intensitasnya itu tuh sangat-sangat rendah sekali gitu. Nah, dan itu membuat si selingkuhannya Capricorn kayak ngerasa nggak enak hati, seperti dia tidak diperdulikan, seperti dia diacuhkan, seperti dia merasa dia diabaikan oleh Capricorn ini. Nah, dan juga terkadang dia melihat bahwa Capricorn sepertinya takut gitu loh. Takut untuk terkoneksi dan terhubung dengan dia. Nah, seperti itu ya. Jadi kayak terasa banget ini pembatasan yang dilakukan Capricorn. Dan itu bikin dia sakit hati tentu saja. Dan itu bikin dia tuh kayak yang kecewa banget gitu. Apalagi mungkin beberapa perubahan yang terjadi di Capricorn ini baru-baru aja ditemukan atau disadari sama selingkuhannya. Padahal boleh jadi di sini Mari lihat bukannya tiba-tiba ini Capricornnya berubah, tapi sudah dari berapa bulan yang lalu itu tuh udah nunjukin ini mulai ada gelagat-gelagat gitu ya, yang biasanya mungkin intens 100 kali satu hari untuk telepon, chatting dan bertemu. Nah, kali ini mulai dari bulan-bulan kemarin itu tuh udah mulai ke 70, ke 50 kali pertemuan, ke 40 kali pertemuan, mulai dia kayak gitu sebenarnya. Tapi jangan-jangan tidak disadari oleh selingkuhannya Capricorn ini. Jadi seolah-olah dia menangkap, kok kamu belakangan baru-baru ini seminggu-seminggu ini berubah ya, padahal tidak gitu ya. Padahal udah dari kemarin itu nunjukin sikap gitu. Atau memang ada beberapa yang tiba-tiba aja tuh kayak ngebatasin diri gitu loh. Karena ada di sini kalau Mari lihat apa ya, ada memang kayak yang mulai logikanya Capricorn ini bermain dalam relationship bersama si pasangan. Maksudnya logikanya kayak gini, wah ini memang hubungan berbahaya misalnya. Wah, aku nih kalaupun mau melanjutkan relationship ini, tapi aku nih sudah jadi suaminya orang. Aku nih udah jadi istrinya orang.
Lantas apa yang bisa terjadi di masa depan antara aku dengan si selingkuhanku ini? Misalnya kayak kita. Ya, atau ini bisa yang kayak takut diteropong oleh misalnya lingkungan pekerjaan. Kalau misalnya relationship ini terjadi karena berada di ruang kerja atau bisnis atau karir yang sama gitu ya. Jadi kok rasa-rasanya itu bisa melanggar policy dari perusahaan misalnya kayak gitu ya. Jadi kayak yang ada banyak alasan di kepalanya Capricorn ini tuh untuk mengkukung diri dia sendiri, membatasi diri dia sendiri gitu ya. Tetapi kalau dilihat-lihat, apakah memang Capricorn ini tuh bisa ninggalin si selingkuhannya? Mari rasa di situ tuh tidak bisa. Gitu ya. Setidaknya untuk saat sekarang ini tuh rasa-rasanya tidak bisa. Walaupun sudah terjadi perubahan dari sikapnya Capricorn. Gitu ya. Tapi ternyata tidak segampang itu. Mungkin saja hubungan ini kan sudah dilewati 1 tahunan lebih gitu ya, atau 11 bulan, 10 bulan gitu ya. Jadi sudah kayak ada ngerasa bonding emosional antara dirinya dengan si selingkuhan. Sudah kadung nyaman. Biasa ya kalau orang-orang Capricorn itu kan mereka memang itu tuh susah untuk terjadi atau menghadapi perubahan. Sesungguhnya kayak gitu. Nah, nalar dan logika melarang untuk bersama dengan si dia. Tetapi habit kebiasaan secara emosional ini sudah nempel nih, sudah kadung merasa bahwa hal ini atau seseorang ini, hal ini maksudnya hubungan ini, atau seseorang ini maksudnya person ya, pribadi dari si selingkuhan ini udah kayak bagian dari diri gitu loh. Jadi bayangkan ya, bagian dari diri ini tuh mau dilepas, kan sulit di situ. Jadi kalau mari lihat, ini jangan-jangan Capricornnya dilema soal hubungan dengan si pasangan. Nah gitu. Dan gaya-gayanya Capricorn ini tuh kayak kata Mari tadi sudah dibaca nih atau sudah terbaca nih sama si selingkuhannya. Dan itu bikin dia kayak ngerasa misalnya harga diri di situ tuh berantakan gitu ya. Wah, gara-gara aku orang ketiga gitu ya, lantas kamu tuh nampaknya takut-takut untuk ketemu sama aku gitu. Kok kamu tuh rasa-rasanya bisa menghilang dalam sekian waktu dari aku gitu ya. Jadi ada ketersinggungan di sana. Dan ini kayaknya bukan baru pertama kali gitu ya. Bukan baru pertama kali misalnya kayak aku harus agak-agak menjauh, menghilang dari radar komunikasi, diajak ketemu menolak kayak gitu ya. Nah jadi di sini tuh dia kayak aduh, ini udah kali sekian kamu melakukan kepadaku gitu ya. Atau bisa saja memang belakangan ini Capricorn itu tuh menjujuri gitu ya. Kalau akan ada beberapa di sini tuh selingkuhannya Capricorn ini tuh dia tidak tahu kalau dia berada dalam posisi sebagai selingkuhan. Nah, jadi begitu dia mengetahui bahwa dia adalah pasangan, bahwa dia adalah hubungan gelap gitu ya, bahwa Capricorn sedang berhubungan gelap sama dia, wah itu bikin dia ngerasa, aduh kok aku rasa-rasanya tertipu, kok aku rasa-rasanya kecolongan gitu ya. Sudah sekian lama aku bersama dengan Capricorn ini, berarti sekian lama ini pula lah aku tuh dikacangin gitu, aku dibadutin sama Capricorn. Nah, seseorang yang punya harga diri yang tinggi, ini kan kayak, wah ini mencoreng banget ini nggak menghargai aku banget di sini. Nah, di situ juga ada ya. Atau ya tadi, ini bisa hubungannya ketahuan gitu ya. Ini hubungannya ketahuan. Nah, ketika hubungan ini tuh ketahuan gitu ya. Nah, ini Capricorn akhirnya mendiamkan si selingkuhan. Nah, si selingkuhan tidak bisa terima bahwa dia dicuekin, bahwa dia diabaikan gitu loh. Dan di saat
itu dia kayak ngerasa bahwa kok Capricorn ini tuh nggak nge-backup aku gitu loh ya. Kok rasa-rasanya aku berjuang sendiri di dalam relationship ini. Nah, ada di situ. Jadi kayak yang antara cinta, kecewa, mungkin benci gitu ya. Ini nano-nano, gado-gado di dalam dirinya si selingkuhan Capricorn ini. Jadi terlepas dari peristiwa apa yang terjadi dalam relationship, namun ada korban di sini. Ya, ada seseorang yang menyatakan bahwa aku adalah korban. Dan siapakah itu? Itu adalah selingkuhannya Capricorn. Gitu loh. Aku adalah korban di sini. Gitu ya. Nah, dan ketika dia menyatakan bahwa dirinya korban, maka secara otomatis gitu ya ada kayak yang semangat di situ. Satu sisi ya, bersemangat juga, udah aku tinggalin kamu gitu ya. Tapi juga satu sisi lagi, dia menyadari bahwa aku tuh tapi cinta nih sama Capricornnya. Aku nih ada rasa sayang nih sama Capricornnya, kayak gitu ya. Nah, alhasil ya seseorang ini tuh kalau mari lihat mungkin dalam keadaan yang untuk saat sekarang ya, atau dalam waktu dekat, itu kayak yang aduh aku nggak ngerti lagi sebenarnya harus seperti apa gitu ya. Sebenarnya aku tuh pun satu sisi tuh tahu kalau meninggalkan Capricorn dan mencari cinta yang lebih tulus itu adalah sesuatu yang harus aku lakukan gitu ya. Tetapi dengan Capricorn ini sudah banyak kenangan indah kali seperti itu ya. Hubungan ini tuh sudah banyak fight-nya, sudah banyak investasi, manifestasi energi yang aku lakukan gitu ya. Jadi kayak gimana pun dia tetap berharap gitu loh akan ada cahaya terang atas situasi relationship-nya dia dengan Capricorn ini. Adalah hal yang baik, adalah hal yang positif, adalah hal yang kemudian bisa membahagiakan dia gitu ya, sebagai balasan dari betapa dia merasa tercincang-cincang gitu ya, tercabik-cabik hatinya gitu, terpukul berulang-ulang kali untuk beberapa ya merasa. Nah jadi kok kayaknya masa iya sih bagianku dalam relationship ini tuh hanya dapat bagian negatif, derita, sedih, rugi gitu. Masa iya sih? Nah ada pertanyaan seperti itu. Jadi maksudnya dia ini kayak seseorang tuh masih tetap mau menaruhkan asa, menaruhkan harapan kepada hubungan dengan Capricorn ini. Walau sakit gitu loh. Tapi dia satu sisi juga, apa iya, kayak kata Mari tadi, bagianku ini hanya rasa sakitnya aja. Apa jangan-jangan nanti di depan sana baru aku akan petik, baru akan aku tuai hasil dari kebaikan hatiku selama ini kepada Capricorn gitu ya. Rasa cintaku yang selama ini kuberikan kepada Capricorn. Perjuanganku selama ini kepada relationship kami. Nah di situ. Ya, ini lagi stres banget. Kadang-kadang dia kayak ngerasa, aduh aku nggak berdaya sesungguhnya. Nggak tahu gitu ya. Lagi pikiran itu tuh lagi kabut, lagi kalut gitu loh. Batin itu juga lagi kocar-kacir berantakan gitu ya secara batin. Nano-nano di situ, sebentar bahagia, sebentar sedih, sebentar cemas, sebentar takut, marah, benci, dendam. Nano-nano di situ. Kayak yang aku nggak bisa nih menerima situasi ini. Gitu ya, sebentar kayak aduh ini perih banget nih relationship dengan Capricorn. Tapi sebentar kemudian dia semangat lagi. Masa iya? Lagi-lagi kayak gitu. Ini kan orang-orang mungkin datangnya dari Leo, dari Aries, dari Gemini, dari Aquarius. Jadi ini kan biasanya orang-orang yang keoptimisan dalam hidup itu kan tinggi gitu ya. Nggak mungkin lah, pasti akan ada karma baik yang aku terima. Nah seperti itu. Jadi ya satu ya kayak kata Mari tadi, pengennya itu tuh menjauh dari Capricorn. Tapi juga di saat yang bersamaan masih mau mendoakan gitu ya, akan ada masa yang indah, akan ada kabar baik, akan ada ganjaran baik lah
yang bisa dia terima dari relationship-nya mereka ini. Nah kayak gitu. Jadi ini kemarin hari dia bisa gegeran, kemarin hari dia bisa ricuh gitu ya, kemarin hari dia bisa ugal-ugalan, ini si selingkuhannya Capricorn. Tapi saat sekarang atau dalam waktu dekat, saya rasa dia akan mulai calm down itu. Nano-nano rasa boleh ya, tapi itu hanya akan disimpan dalam hati gitu. Pancaran keluar ya, pancaran keluar yang akan dia berikan ya, ini kalau mari lihat tuh tidak lagi mau rusuh gitu loh, atau sikap ya, jangan dibilang pancaran tapi dibilang aja lah sikap. Bagaimana sikapnya dia kemudian dalam relationship ini nggak mau lagi rusuh, lebih kayak memilih jalan untuk tenang sajalah gitu. Hati sakit boleh, tapi begitu Capricorn datang ke dia, alih-alih menolak, justru dia, oh ya, kamu apa kabar? Oh ya, ya, gitu ya. Jadi kayak ada sambutan baik di sana, gitu. Nggak yang bikin gegeran, walaupun mungkin ketika dia tersenyum, sebenarnya di situ tuh hati dia sedang menangis, gitu ya. Bisa saja dia mulutnya terkunci rapat, tidak membabi buta dalam melontarkan amarah, tapi di dalam diri berkecambuk emosi. Seperti itu. Ini kan bukan tipe orang yang tukang berantem ya. Kemarin hari mungkin kelihatan dia tuh seperti orang yang ugal-ugalan, tapi itu adalah bentuk dari upayanya dia mengkelirkan masalah, isu yang dia tangkap dari hubungannya dia dengan Capricorn ini. Atau kalaupun dia rusuh kemarin, itu hanya dalam bentuk mencoba untuk meyakinkan Capricorn, ayo kamu sini dengan aku, ayo jalan berhubungan dengan aku. Nah seperti itu. Jadi kan seseorang yang mau kasih tunjuk eksistensinya dia bahwa ini aku nih ada nih sebagai kekasihmu. Walaupun mungkin kamu menganggap bahwa aku adalah orang ketiga, bahwa aku adalah hubungan yang disembunyikan. Tapi aku mau tampil gitu loh. Aku mau kasih tahu antara kita berdua gitu ya, minimal antara dirinya dengan Capricorn, bahwa hubungan ini tuh nyata, aku anggap. Nah seperti itu di sana. Dan ya kayak kata Mari tadi, untuk tetap melanjutkan relationship ini besar dari sisi Capricorn. Walaupun dia sebentar menahan diri gitu ya, kelihatan dia kok kayaknya menjauh gitu. Tapi akhirnya dia di sini tuh bisa kayak yang fight. Dia bisa yang kayak fight, atau dia bisa yang kayak datang balik ini ke si selingkuhannya. Bisa saja kemarin dia mengabaikan si seseorang ini ya, si selingkuhannya ini. Tapi segera ini Capricorn tuh akan datang, gitu. Nah di sana akan kayak yang ngajak rujuk lah istilahnya, gitu ya. Atau yang nggak bisa ini dibilang rujuk, karena ini bukanlah perpisahan kalau Mari lihat. Hanya ada jarak barangkali, komunikasi yang sedikit sekali barangkali hanya di situ. Tapi tidak ada di situ kata-kata perpisahan. Jadi kok kayaknya nggak cocok kalau Mari bilang ini rujuk atau rekonsiliasi. Hanya kayak yang ngebenahin, kayak mau nunjukin balik bahwa aku nih datang, assalamualaikum. Nah modelnya kayak gitu nih energi Capricorn. Karena lagi-lagi ya, Capricorn ini kan ada keinginan dengan tetap berjalan dengan si selingkuhan. Nah kayak gitu. Jadi kok rasa-rasanya merapikan ya, itu lebih cocok ya. Merapikan kembali, nunjuk gigi lagi, gitu ya, tampil badan lagi ke hidupnya si selingkuhan ini. Nah seperti itu. Jadi hubungan ini tuh tidak mudah. Ini dijalani dengan berdarah-darah, gitu ya, tanda kutip loh ya, berdarah-darahnya ya. Enggak lah darah tubuh fisik, tapi kok kayak sering bikin dada tuh sesek. Pikiran itu tuh aduh gitu ya, pikiran itu tuh jelimet gitu ya. Nah di sana
mau diwujud nyatakan hubungan ini dengan cara mengikat komitmen yang kuat, rasa-rasanya tidak mungkin. Tetapi pun apabila mau ditinggalkan relationship ini dengan sebegitu gampangnya, juga sebuah hal yang mustahil. Nah, kayak gitu ya. Jadi akhirnya walaupun terseok-seok nanti, nafasnya satu-satu nanti, relationship ini masih akan Capricorn dan selingkuhannya jalan nih. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Sagittarius di situ, Gemini hadir, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer hadir di sana. Masuk energi dari Libra, hadir energi dari Aries, Leo hadir di situ, Gemini, Aquarius ada di sana. Oke, baik. Itu ajalah yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.